Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian tafsir Al-Qur'an. Yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah. Surah yang pertama tertibnya di dalam Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita akan teruskan kepada ayat yang kelima dari surah yang sama, surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Satu ayat, namun meskipun satu ayat, kandungan daripada ayat ini sangat dalam sekali. Dan rahasianya sangat banyak sekali, dan sudah disingkap oleh para ulama tafsir, dan masih belum banyak lagi yang ditemukan, yang didapatkan oleh para ulama tafsir. Karena sebahagian ulama salaf menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah sirrul Quran. Al-Fatihah itu adalah rahasia Al-Quran. Kemudian wasirruha, dan rahasia Al-Fatihah itu pula fi hadhil kalimah, ada di dalam ayat ini, ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah ini. Jadi apabila disebut Al-Fatihah rahasia Al-Quran, maka rahasia Al-Fatihah ada pada ayat yang kelima yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sepatutnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ibadah semestinya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya untuk menyempurnakan ibadah tersebut, supaya ibadah tersebut sempurna dapat dilakukan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sebelum kita bahaskan lebih lanjut tentang kandungan ayat ini, alangkah baiknya kalau kita lihat dahulu ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat-ayat Al-Quran dia bagaikan mata rantai yang tidak ada pangkalnya, tidak ada ujungnya.
antara satu dengan yang lain saling ada keterkaitannya. Maka kita lihat keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini. Apabila kita lihat dari awal surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dirinya. Memberitahukan tentang dirinya bahwasanya dirinya lah yang akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba di dalam melakukan setiap perbuatan. Maka kita pula di dalam penyampaian kita yang terdahulu menyebutkan bahwasanya setiap awal perbuatan kita semestinya memohon pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku melakukan perbuatan ini. Karena tanpa pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesuatu perbuatan tidak akan mungkin dapat dilakukan. Setiap perbuatan yang kita lakukan adalah dengan pertolongan Allah. Kita belajar pada malam hari ini, kalau tanpa pertolongan Allah tidak akan jadi kita belajar. Maka kita belajar ata'allamu bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, Allah memberitahukan tentang dirinya sebagai yang memberikan pertolongan kepada makhluk ini melalui rahmatnya. Rahmatnya yang umum dan rahmatnya yang khusus. Melalui rahmatnya yang umum kepada seluruh makhluk dan melalui rahmatnya yang khusus yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Kemudian apabila kita sudah melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut adalah karena pertolongan Allah dengan rahmat yang diberikannya kepada kita, maka kita pun memuji Allah. Maka Allah memberitahukan pula kepada kita, wahai hamba-hambaku, apabila kamu telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pertolonganku, maka pujilah aku dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb yang mengatur sekalian alam. Kemudian Allah ulang sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim, dengan rahmat dari sisinya. Maka kita pula akan mendapatkan keistimewaan rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada kita karena kita mensyukuri rahmat Allah yang sebelumnya, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena sesiapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya yang lain. Kemudian Allah pula menyebutkan bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini tidak hanya kita dapatkan di dunia ini saja, tetapi juga kita akan dapatkan di akhirat nanti. Dan memang semestinya hidup di dunia ini untuk ditujukan kepada kehidupan yang akan kita jalani di akhirat. Dan yang berkuasa pada hari akhirat sebagai hari pembalasan adalah Allah Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Jadi ayat-ayat sebelum ini memberitahukan tentang Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang dengan pertolongan tersebut kita dapat melakukan perbuatan, yang dengan perbuatan tersebut kita akan mendapatkan pahala sehingga kita layak untuk mendapatkan balasan. Setelah Allah memberitahu tentang dirinya, maka kita pun sudah tahu sekarang, maka kita pun memberikan pengakuan. Maka pada ayat yang kelima ini adalah ayat pengakuan, yaitu ya Allah, kami telah mengetahui Engkau sebagai Rabb kami, sebagai Tuhan kami, maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi ayat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di sini kita memberikan pengakuan, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami
memohon pertolongan. Kemudian kita akan coba membahaskan ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Iyyaka, apabila disebut kata iyyaka, hanya kepada engkau, maka maknanya adalah pengkhususan. Pengkhususan, hanya kepada engkau. Maksudnya tidak kepada selain engkau. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Kami hanya beribadah khusus kepada engkau saja. Ibadah hanya kami tujukan kepadamu ya Allah, dan tidak kepada selainmu. Ini makna iyyaka, pengkhususan. Atau dalam bahasa Arab disebut al-hasr. Al-hasr maknanya tumpuan. Ibadah hanya ditumpukan kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah. Penumpuan ibadah hanya kepada Allah disebut dengan istilah tauhid. Tauhid maknanya pengesaan Allah, mengesahkan Allah. Dalam beribadah, ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lawan tauhid apa? Syirik. Syirik maknanya menyekutukan Allah. Di samping beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya menyekutukan Allah. Di dalam ayat ini kita memberikan pengakuan hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Pengkhususan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti disebut iyyaka. Tasydid ini mesti dibaca. Jangan sampai tidak dibaca. Karena ada yang membacanya kurang baik sehingga menyebut iyyaka na'budu. Semestinya iyyaka na'budu. Kalau dibaca iyyaka na'budu, tak ada tasydidnya, maka makna iya itu adalah dau'us syams, cahaya matahari. Maka nanti terjemahannya menjadi iyyaka na'budu, cahaya matahari yang kami sembah. Sudah jauh pergi ya. Maka kita mesti berhati-hati dalam membaca. Pastikan sabdunya itu, tasydidnya itu dibaca dengan jelas. Iyyaka, hanya kepada engkau. Itu makna iyyaka. Hanya kepada engkau ya Allah na'budu, kami beribadah. Apa makna beribadah? Apabila disebut kata ibadah, maka cepat fahami makna ibadah itu adalah tunduk dan patuh. Beribadah maknanya tunduk dan patuh. At-ta'ah, al-khudu' wal-inqiyad, itu makna ibadah, tunduk dan patuh. Kalau disebut kata tunduk dan patuh, maka cepat pula fahami di sana ada kata yang akan menjelaskannya, yaitu tunduk dan patuh biasanya berkaitan dengan apa? Tunduk dan patuh berkaitan dengan perintah atau larangan. Ada perintah diikuti, tunduk dan patuh. Ada larangan dijauhi, tunduk dan patuh. Menjalankan perintah Allah, tunduk dan patuh, disebut beribadah. Menjauhi larangan Allah, tunduk dan patuh juga. Ya Allah, laranganmu tidak akan kulakukan. Tunduk dan patuh juga, maka disebut juga beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan dengan menjauhi larangan Allah. Itu makna ibadah. Ibadah adalah tunduk dan patuh dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi ada satu lagi kata yang mesti ditambah untuk menerangkan ibadah ini, supaya dia bermakna ibadah tersebut, supaya dia bernilai ibadah tersebut. Kalau tidak, dia hanya sekedar menjalankan kewajiban,
yaitu perkataan suka, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dengan penuh kesukaan. Ada suka di hati. Suka itu yang melahirkan keikhlasan, maka dia akan disertai dengan keikhlasan. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada kesukaan, maka ibadah itu hanya sebagai perbuatan yang dilakukan begitu saja. Maka dia tidak menunjukkan nilai, tidak menampakkan nilai. Umpamanya apa? Supaya mudah ini. Umpamanya salat yang kita lakukan, salat Isya umpamanya. Perintah Allah, ya perintah Allah, aqimus salah, dirikanlah salat, perintah Allah. Nah, perintah Allah ini, dirikanlah salat. Ya Allah, hamba patuhi, hamba tunduk kepada perintahmu, hamba lakukan salat. Tak cukup dengan melakukannya saja, tetapi melakukannya dengan kesukaan. Apabila suka di hati, maka akan adalah keikhlasan, maka ibadah itu menjadi bernilai, menjadi berharga. Dan tidaklah kita diperintahkan dengan suatu perintah sehingga ia merupakan ibadah yang mesti kita jalankan, melainkan kita mesti melakukannya dengan keikhlasan, dengan kesukaan. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan dengan suatu perintah, melainkan untuk beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh menjalankan perintah tersebut dengan mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Maka ulama kita menyatakan, kalau ibadah tanpa keikhlasan, ibadah itu menjadi sia-sia, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Solat juga, tapi tidak ada harga. Puasa juga, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada nilainya. Haji juga, tapi kalau tidak ada keikhlasan di dalam melakukannya, tidak ada nilainya. Maka hanya kepada Engkau kami beribadah, maksudnya hanya kepada Engkau kami tujukan ibadah yang merupakan kepatuhan kami terhadap perintah-Mu ya Allah. Dengan penuh keikhlasan kami melakukannya. Ibadah itu hanya kami tujukan kepadamu saja ya Allah. Iyyaka na'budu. Kemudian ayat berikutnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau, maknanya kami memohon pertolongan hanya kepada Engkau, tidak kepada selain Engkau. Mengapa? Sebab ya Allah, yang akan mampu memberikan pertolongan hanyalah Engkau. Apabila hanyalah Engkau yang mampu memberikan pertolongan, maka hanya Engkau yang kami tuju dalam memohon. Selainmu tidak mampu memberikan pertolongan, maka selainmu tidak akan kami tuju di dalam memohon pertolongan. Dan kita pun sudah berzikir, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Bermakna kalau pertolongan hanya dari Allah, kekuatan hanya dari Allah, maka hanya Allah sajalah yang sepatutnya dituju di dalam memohon pertolongan. Jangan mohon pertolongan kepada manusia, karena manusia itu sendiri sebenarnya tak punya kekuatan. Kekuatan yang ada pada manusia itu pun kekuatan dari sisi Allah. Maka mohon pertolongan kepada Allah. Apalagi memohon pertolongan kepada jin. Jin pun juga memohon pertolongan kepada Allah. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keperkasaan darimu ya Allah, dengan memohon pertolongan darimu ya Allah, dari sisi Engkau yang maha perkasa, aku akan sesatkan manusia itu semuanya. Syaitan pun memohon pertolongan kepada Allah. Maka sepatutnya kita
jangan pula memohon pertolongan kepada syaitan. Memohon pula lah pertolongan kepada Allah. Kalau memohon pertolongan kepada selain Allah, sementara selain Allah itu tidak mampu memberikan pertolongan, itu namanya salah alamat. Kalau ada juga yang melakukan perbuatan tersebut, bermakna ia adalah perbuatan yang bodoh, tanpa pengetahuan. Karena memohon pertolongan kepada yang tak mampu memberikan pertolongan. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengerti. Ini bahasa yang lebih mudah, tidak mengerti. Yang mengerti memohon pertolongan kepada yang mampu memberikan pertolongan. Selanjutnya pula, kapan biasanya kita memohon pertolongan? Biasanya kapan kita memohon pertolongan? Kalau kita tak mampu melakukan sesuatu. Umpamanya kita ada barangan, kita beli di pasar, beratnya 40 kg umpamanya. Kita mampu membawa barang 40 kg. Barang yang ada 40 kg. Perlu kita memohon pertolongan? Tak perlu. Karena kita mampu membawanya. Tapi kalau barang yang kita beli itu 60 kg, kita tak mampu membawanya, kita hanya mampu bawa 40. Bagaimana supaya barang itu terbawa juga ke rumah? Mohon pertolongan. Kepada siapa mohon pertolongan? Kepada yang mampu memberikan pertolongan. Kalau orang itu pula tak mampu bawa 40, kita minta juga pertolongan kepadanya? Tidak. Kepada siapa kita memohon pertolongan? Kepada yang mampu, yang bisa bawa 60 kg ini. Orangnya lebih kuat, dia mampu membawa barangan yang berat, maka kita mohon pertolongan kepadanya. Tolong Pak, bawakan barangan saya tidak mampu membawanya. Jadi kapan kita memohon pertolongan? Di saat kita tak mampu untuk melakukannya. Dan sebenarnya kita ini tak mampu melakukan apa-apa, karena kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Kita ingin mengadakan pengajian di aula, tapi karena kita ini punya kemampuan yang sangat terbatas sekali, tak mampu kita mengadakannya. Maka kita mengadakan di tempat yang kita bisa mengadakannya. Ini pun juga dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, mungkin tak ada penerangan malam hari ini. Mati lampu umpamanya. Apalagi yang lain, hujan lebat umpamanya. Apalagi yang lain, entah apa lagi. Ini dapat diadakan karena pertolongan Allah. Manusia makhluk yang tidak mampu memohon pertolongan kepada Allah. Kalau Allah tak berikan kekuatan kepada kita untuk duduk di sini, kita tak akan mampu duduk di sini. Kalau Allah tidak berikan pertolongan kepada kita untuk dapat memahami, kita tidak akan dapat memahami. Maka bermakna tidak akan mungkin ibadah itu dapat kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Maka ulama kita memberikan penjelasan untuk ayat ini sebagai tafsiran. Allah sebut dahulu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, karena ibadah itu adalah sebagai tujuan di dalam hidup. Ibadah sebagai tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita beribadah. Kemudian kita tak akan mungkin dapat beribadah tanpa pertolongan Allah. Maka kita pun memohon pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Jadi wa iyyaka nasta'in ini, kalau tadi wa iyyaka na'budu adalah tujuan, iyyaka nasta'in adalah sarana untuk dapat menyampaikan, untuk dapat kita melakukan perbuatan yang menyampaikan kita ke tujuan. Sarananya apa? Kekuatan. Sarananya apa? Kefahaman. Sarananya apa? Apa saja yang Allah berikan sehingga kita dapat melakukan sesuatu perbuatan. Seperti solat kita tadi, seperti belajar kita ini, seperti apa lagi? Sebut sajalah apa perbuatan yang kita lakukan,
maka Allah lah yang memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita untuk menyampaikan kita ke tujuan. Jadi iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, tetapi Allah tidak memberikan pertolongan, tak jadi beribadah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, kami nanti malam insya-Allah akan qiyamul lail, kami akan salat tahajud, kami akan muhasabah, kami akan baca Quran bersama, kami nanti akan bahaskan kandungan firman-firman-Mu ya Allah sampai pagi hari. Ibadah-ibadah tersebut ya Allah hanya akan kami persembahkan kepadamu saja, tidak kepada selainmu. Tapi Allah tak beri pertolongan, tak bangun nanti malam. Jadi beribadah? Tak jadi beribadah. Jadi iyyaka na'budu adalah tujuan di dalam hidup. Wa iyyaka nasta'in adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Maka kedua-duanya ini kita perlukan, maka kedua-duanya ini kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka semakin nampaklah ayat ini sebagai rahasia Al-Fatihah. Karena dari awal lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mulai sesuatu perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut akan dinilai sebagai ibadah. Kalau tidak, tak ada pahalanya. Ini sudah kita sampaikan dalam pengajian yang pertama. Dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap perbuatan, maka perbuatan tersebut menjadi amal saleh, ada nilai pahalanya. Tapi kalau Allah tak tolong, maka tidak dapat kita melakukannya. Mungkin kita dapat melakukannya di permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau menulis surat, tapi surat tak tertulis-tulis juga, karena Allah tidak memberikan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak juga dapat ide apa yang mau ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak tertulis juga. Maka kita perlukan satu lagi, sehingga perbuatan itu dapat kita lakukan dan nanti dia menjadi ibadah, yaitu pertolongan dari sisi Allah. Maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan hakikat yang berlaku di alam ini, takriran lil haqiqah. Ayat ini menerangkan hakikat yang berlaku di alam ini. Tanpa menjadikan hidup itu sebagai ibadah, maka sia-sialah hidup yang dijalani. Tanpa pertolongan Allah, maka tidak akan dapat mungkin melakukan apa-apa. Jadi manusia adalah hidup untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah, dan manusia itu akan dapat mempersembahkan dirinya kepada Allah apabila Allah memberikan pertolongan kepadanya. Jadi ada apa di sini? Ada yang dipersembahkan kepada Allah, satu. Ada pula yang diberikan kepada hamba, satu lagi. Kita ulang sekali lagi. Ada yang dipersembahkan kepada Allah, disebut ibadah. Ada yang diberikan kepada hamba, disebut pertolongan. Bermakna di sini ada perhubungan antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hamba. Apabila ada perhubungan antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba, seakan-akan Allah dengan hamba itu telah bersama. Apabila telah bersama, maka kita tengok susunan ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Sebelumnya tak ada kata kami ini. Biasanya kalau kita sebut kami ini, hanya kepada Engkau
disebut kata engkau, kami beribadah. Disebut kata kami, engkau kami. Kapan biasanya kita menggunakan kata engkau dan kami? Kamu dan saya. Apabila kita hadapan, hanya kepadamu saya berikan uang ini, saya tidak berikan kepada orang lain. Kapan kita menyebut hanya kepadamu? Kami bermakna kita bawa orang yang lain sekali. Kalau aku bermakna kita bawa diri kita sendiri. Kapan kita menyebut perkataan seperti ini? Hanya kepadamu ku berikan pemberian ini, hanya kepadamu kami berikan pemberian ini. Apabila hadapan. Sebelum ayat ini tak ada kata engkau atau kata kami. Coba tengok, kita tidak menyebutkan umpamanya na'malu bismillahirrahmanirrahim, nahmadullaha rabbal alamin. Tidak disebut kami melakukan perbuatan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memuji Allah Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian nahmaduka ya Allah maliki yaumiddin umpamanya. Kami memujimu ya Allah yang menjadi penguasa pada hari pembalasan. Tidak ada kata kami ini. Tiba-tiba sekarang ini muncul kata kami. Tengok ayat sebelum ini. Ayat pemberitahuan namanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada kata kami di sini? Tidak ada. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Ada kata kami? Tidak. Ar-Rahmanir Rahim. Ada kata kami? Tidak. Maliki Yaumiddin. Ada kata kami? Tidak. Tiba-tiba sekarang Allah rubah susunan ayat ini, susunan bahasanya, uslubnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Mengapa seperti ini? Sebelum ini Allah telah terangkan tentang dirinya melalui sifat-sifat yang ada padanya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang memberikan bantuan, rahmat, nikmat, sehingga patut untuk dipuji karena yang mengatur sekalian alam ini. Kerana Allah pula penguasa pada hari pembalasan. Setelah Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya yang sempurna, setelah pengenalan sifat-sifat tersebut, seakan-akan Allah itu hadir di hadapan kita. Apabila Allah itu terasa hadir di hadapan kita, maka kita pun menyebut hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Maka ketika iyyaka na'budu itu terasa sekali seorang hamba itu tidak ada dinding antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah rahasia Al-Fatihah itu. Kebersamaan dengan Allah. Apalagi yang lebih tinggi nilainya kalau bukan kebersamaan dengan Allah? Tak ada lagi yang lebih tinggi daripada kebersamaan dengan Allah. Bahkan inilah yang akan menampakkan, memunculkan keistimewaan-keistimewaan. Kebersamaan dengan Allah inilah yang memunculkan keistimewaan. Masih ingat cerita Rasulullah ketika dikejar oleh kafir Quraisy pada malam hijrah? Kemana baginda berlari, menyembunyikan diri bersama dengan Abu Bakar? Ke dalam gua. Siapa yang akan menolong? Tak ada siapa yang akan menolong. Mereka berdua saja di dalam. Ketika itu Abu Bakar pun takut. Kemudian Rasulullah mengingatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan takut, jangan sedih. Apa kata selepasnya? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, jangan takut lagi. Sebanyak apapun kafir Quraisy akan mengejar, tidak akan mendapatkan.
Tidak akan mendapatkan kita karena kita bersama dengan Allah. Kapan baru mendapatkan kebersamaan ini? Apabila mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Maka di sini rahasia iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami terasa kata kami ini di saat kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak pula menggunakan kata aku. Hanya kepada Engkau aku beribadah. Tidak, hanya kepada Engkau kami beribadah. Biasanya kami ini diucapkan oleh satu orang dengan membawa serta orang-orang yang lain. Kami. Mengapa digunakan kata kami di sini? Untuk menerangkan bahwasanya bukan kita seorang saja yang beribadah kepada Allah. Sebenarnya sekarang ini bersama dengan kita juga beribadah makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Siapa makhluk Allah yang lain yang beribadah? Kalaupun tidak ada manusia bersama kita yang beribadah, tapi pasti di sana ada 70.000 malaikat sekarang ini sedang beribadah kepada Allah. Maka ketika wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami, jangan rasa kesendirian, keseorangan dalam beribadah kepada Allah, tapi merasa bersamalah, merasa berjemaahlah dalam beribadah kepada Allah. Dan ini juga isyarat bahwasanya ibadah yang dilakukan secara bersama-sama adalah lebih baik dari dilakukan secara sendiri-sendiri. Berjamaah, salat jamaah adalah lebih baik dari ibadah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang fardu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kemudian salat-salat sunat, ini adalah yang lebih patut untuk kita rahasiakan, maka sendiri-sendiri lebih baik. Kalau kita ingin merasakan kebersamaan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui salat-salat sunat yang kita lakukan. Di sini kita ingin membahaskan kata na'budu, kami beribadah, untuk merasakan kita beribadah ini bersama dengan makhluk yang lainnya. Beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh kesukaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita sudah bersama dengan Allah. Ketika bersama dengan Allah, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kami ini tak mampu buat apa-apa ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan dapat buat apa-apa. Maka kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Semakin hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah, semakin tinggi nilainya. Dan semakin seseorang itu melepaskan ketergantungannya kepada selain Allah, semakin tinggi nilainya. Semakin seseorang itu menggantungkan dirinya kepada Allah, semakin tinggi nilainya. Maka di sini ini wa iyyaka nasta'in, kita memperakui bahwasanya diri kita ini sangat lemah, tidak memiliki apa-apa. Maka tanpa pertolongan Allah kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Maka di sini ini nampak kebersamaan antara hamba dengan Allah dan kebersamaan Allah dengan hamba. Apa masalahmu wahai hambaku? Seperti dahulu Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Allah, dikejar oleh Fir'aun, lari, tak ada lagi tempat lari karena di hadapan sudah ada laut membentang, di belakang pula Fir'aun mengejar, tak ada lagi tempat lari. Bani Israel mengatakan, sungguh kita ini akan didapatkan kembali oleh Fir'aun, inna lamudrakun, sungguh kita akan didapatkan oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa menjawab, oh tidak, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya, sesungguhnya bersamaku, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku.
dalam keadaan seperti ini, aku tetap yakin bersamaku ada Tuhanku, sayahdini, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Karena kebersamaan dengan Allah, apa masalah hambaku itu? Oh, masalah hambaku itu dikejar oleh musuh, kemudian tidak ada tempat lari lagi. Aku akan memberikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana ia memohon pertolongan kepadaku, aku akan memberikan pertolongan kepadanya seperti yang ia minta. Maka, wahai Musa, di tanganmu ada tongkat, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke laut, laut pun terbelah. Dalam kemampuan Nabi Musa membelah laut? Tidak. Pertolongan siapa sehingga laut terbelah? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sekarang ini dalam hidup kita beribadah kepada Allah. Untuk dapat beribadah kita memohon pertolongan kepada Allah. Ibadah khusus, solat, puasa, zakat, haji. Tetapi ibadah yang kita lakukan bukan hanya ibadah-ibadah khusus ini saja. Semua yang kita buat dalam hidup ini adalah bernilai ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku sepenuhnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjalankan rumah tangga sebagai ibadah, tetapi kita ini lemah pula dalam menjalankan rumah tangga. Kita ada punya keterbatasan di dalam akal fikiran, keterbatasan di dalam menjalankan kewajiban, keterbatasan di dalam menguruskan rumah tangga ini. Dan kita ingin dalam menjalankan rumah tangga ini kita menjalankannya sebagai ibadah yang sempurna. Bagaimana caranya? Kita punya keterbatasan. Bagaimana caranya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dalam menjalankan rumah tangga ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan dalam menjalankan rumah tangga ini. Apalagi yang lain? Mencari rezeki juga sebagai ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah dalam mencari rezeki ini. Kami mencari rezeki bukan untuk menumpuknya bagi dunia kami. Kami mencari rezeki ini adalah untuk menjadikannya sebagai sarana dalam beribadah kepadamu ya Allah. Dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan dalam mencari rezeki ini. Apalagi yang lain? Umpamanya menuntut ilmu, ibadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dalam perkara menuntut ilmu ini. Dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan dalam menuntut ilmu ini. Apalagi yang lain? Berdakwah. Berdakwah ini adalah ibadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dalam dakwah yang kami usahakan ini. Dan hanya kepada Engkau pula lah ya Allah kami memohon pertolongan dalam kami berdakwah kepada manusia. Wa iyyaka nasta'in. Jadi rupanya setiap hidup kita tanpa terkecuali apapun yang kita lakukan tidak dapat dilepaskan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis buku dengan judul Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah menuju Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru sebahagian dari kandungan yang dapat kita petik dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini sudah cukup untuk membuat kita memahami ayat ini dan memakaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini ada manfaatnya insyaallah. Kita tutup dengan doa takfiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.